Assalamualaikum Bu Pipit. Ya, perkenalkan nama saya Lulu Stadi, saya dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya mendapatkan tugas mewawancarai seorang kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah itu mampu membuat keputusan di antara masalah-masalah yang ada di sekolahnya. Siap. Selama ini bagaimana Bu Pipit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terkait kasus-kasus yang saya hadapi ya Bu, itu saya identifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus itu. Kalau di dalam kasus-kasus itu ada nilai-nilai yang mengandung kebenaran dengan kebenaran, itu berarti saya kategorikan sebagai kasus dilema etika. Tetapi kalau di dalam kasus itu ada nilai kebenaran dan moral, ya, yang ada nilai yang tidak benar begitu Bu, berarti itu masuk dalam rujukan moral. Menurut saya seperti itu, dan identifikasinya jadi saya lihat nilai-nilai yang terkandung dari kasus itu. Nah, ini bagaimana Bu Pipit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus yang di dalamnya mengandung nilai kebenaran dan kebenaran ya Bu, itu berarti kan tergolong dalam kasus dilema etika. Itu saya biasanya mencari data dan fakta yang dari permasalahan yang terjadi tersebut Bu. Jadi saya biasanya mencari informasi dari beberapa pihak yang terlibat di dalam kasus itu. Kemudian setelah saya ketahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian saya meminta kadang rekan sejawat untuk saya ajak diskusi begitu, kemudian saya baru akan mengambil keputusan, dan keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan di mana tidak merugikan salah satu pihak, tetapi untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan dari banyak orang. Oke, baik. Lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Pipit lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedurnya itu tergantung dari kasus atau permasalahan yang terjadi Bu. Jadi kalau permasalahan itu membutuhkan keputusan yang harus cepat diambil, itu biasanya saya langsung mencari info dan data dari kebenaran dari permasalahan itu, kemudian saya mengambil keputusan. Tetapi kalau keputusan itu tidak harus segera untuk saya putuskan, itu saya akan melakukan langkah-langkah, ada 9 langkah ya Bu untuk mengambil keputusan itu. Yang pertama itu mencari informasi, mencari data, terus siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Kemudian setelah itu saya ada uji Bu, ada uji publiknya, kemudian ada uji untuk permasalahan kebenaran dan kebenarannya itu saya gali. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah berikutnya, terus di akhirnya saya akhirnya mengambil sebuah keputusan, di mana setelah keputusan itu akan saya refleksikan, akan saya pertimbangkan lagi di lain kesempatan ketika saya sudah mendapatkan suatu suasana baru dalam mengambil keputusan. Jadi tidak segera tergantung dari permasalahan yang ada. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Pipit anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya efektif itu ketika kasus itu saya gali kebenarannya. Maksudnya permasalahan yang terjadi itu saya cross-check dengan siapa yang terlibat di dalamnya, saya mencari informasi, terus kemudian saya membuat keputusan itu tidak serta-merta secara sepihak dari diri saya, tetapi
menurut saya efektif karena selama ini kalau saya itu memutuskan suatu permasalahan atau suatu kasus itu sendiri, itu banyak terjadi apa ya Bu? Banyak terjadi dari belakang itu ada masalah. Iya, bisa menimbulkan permasalahan yang baru. Terus ada protes juga kan bisa. Jadi saya antisipasi. Kontroversi. Iya, untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan yang baru, saya biasanya melakukan seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya beragam itu. Yang saya hadapi itu mungkin dari bagaimana saya melakukan komunikasi atau sosialisasi kalau kasus itu sudah melibatkan banyak orang, terus juga dari beberapa sektor, lintas sektor misalnya gitu. Kalau di sektor pendidikan saja memang melibatkan murid, melibatkan guru atau melibatkan wali murid, begitu kita masih bisa karena itu kan masih di dunia pendidikan, terus kita satu lingkup komunikasinya mudah. Tapi kalau itu sudah lintas sektor, terus latar belakangnya orang yang terlibat dalam kasus atau permasalahan itu sudah kompleks, itu merupakan sebuah tantangan bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka. Apakah Bu Pipit memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal tidak, tidak ya. Tidak. Jadi permasalahan itu kalau memang harus segera saya selesaikan, harus segera saya putuskan, saya tidak membuat jadwal ya, langsung saya. Setiap ada masalah ya itu ditangani. Tapi kalau itu masih mungkin masih ada jangka waktu saya memutuskannya, itu saya biasanya mencatat dulu, karena khawatir saya itu nanti bisa berkelanjutan. Iya, saya lupa dengan itu, padahal kan saya yang saya urusi juga banyak selain kasus yang terjadi itu, dan tidak dipungkiri juga kalau sudah di rumah itu kan kita berusaha untuk fokus dengan keluarga. Tapi walaupun demikian, kadang walaupun sudah di rumah kan informasi kedinasan itu tetap masuk dan kita harus memutuskan juga untuk mengambil keputusan. Jadi kalau saya itu menumpuk dengan permasalahan yang lain kalau tidak ada catatan. Terus apakah Bu Pipit langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah penyelesaian atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Pipit jalankan? Iya. Kalau menyelesaikan di tempat, kasusnya itu harus saya selesaikan. Harus selesai pada hari itu juga ya saya selesaikan di tempat. Tapi kalau masih ada waktu itu tidak saya selesaikan di tempat, saya mungkin memusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan saya di sekolah, misalnya mencari data, menguji publik, dan melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan secara lengkap. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Pipit dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau orang yang mempermudah itu adalah lingkungan. Kalau di sekolah itu yang membantu saya, itu yang saya ajak untuk berkomunikasi itu adalah warga sekolah, guru, rekan-rekan guru sejawat saya yang ada di sekolah. Itu sangat membantu ketika saya mengambil sebuah keputusan, karena ketika saya menghadapi suatu masalah kasus di sekolah harus saya putuskan, saya akan mencari informasinya. Informasi itu kan ada di dekat-dekat saya, dengan murid saya, dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Terus karena sekolah saya itu juga satu atap dengan TK, saya juga musyawarah dengan komunikasi dengan guru TK, kepala sekolah TK. Jadi yang membantu saya itu adalah lingkungan. Tapi kalau di rumah Bu, saya tambahkan ya. Kalau di rumah itu suami support biasanya. sistemnya suami. Iya, yang saya sharing biasanya seperti itu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bu Pipit petik dari pengalaman Bu Pipit mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajarannya saya harus banyak lebih bersabar, Bu, karena kalau saya mengambil suatu keputusan itu tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak. Ya, betul. Ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak senang dengan keputusan apa yang saya ambil. Jadi pembelajaran saya harus lebih bijaksana, betul-betul menggali informasi itu secara benar, sehingga saya nanti mengambil keputusannya juga tidak salah. Dan yang saya utamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan satu pihak atau dua pihak, terutama juga bukan kepentingan pribadi saya, itu kepentingan warga sekolah dan warga sekolah saya. Pembelajarannya terus yang kedua, pembelajaran saya harus banyak belajar untuk berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan banyak orang. Terus yang dari lintas sektor itu bagaimana saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka ketika saya harus mencari informasi atau data, sehingga nanti keputusan yang terambil itu bisa efektif dan bisa untuk dibawa bagi kebaikan banyak orang di sekolah saya. Ya. Terima kasih Bu Pipit telah membantu tugas saya, yaitu modul 3.1 tentang pengambil keputusan secara bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, semoga lancar, nanti bisa kegiatan-kegiatannya bisa berjalan secara lancar, terus bisa lulus tepat waktu dan bisa membawa kebermanfaatan bagi murid penjenengan, bagi sekolah penjenengan, dan umumnya bagi dunia pendidikan. Salam dulu. Terima kasih. Sudah.